Konflik lahan terus menghantui Kabupaten Siak. Ketegangan demi ketegangan kerap muncul antara masyarakat dengan korporasi hingga antar perusahaan itu sendiri. Aksi unjuk rasa, saling klaim, bahkan bentrok fisik yang menimbulkan korban luka bukan lagi hal asing. Di banyak desa, persoalan kepemilikan lahan belum juga usai. Ada yang menggenggam sertifikat resmi namun tetap digugat. Ada pula korporasi yang bermodal izin namun menguasai wilayah yang tumpang tindih. Lemahnya ketegasan pemerintah daerah memperkeruh keadaan. Bahkan, izin lokasi dan izin usaha perkebunan kerap terbit pada lahan yang sama. Ahli forensik hukum, Robintan Sulaiman, mengingatkan bahwa penerbitan izin maupun eksekusi lahan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur. Penerbitan izin lokasi, IUP, hingga eksekusi pengadilan yang tidak sesuai aturan justru bisa menimbulkan konflik baru. Menurutnya, setiap izin harus melewati verifikasi ketat yang melibatkan para pemangku kepentingan. Lahan yang termasuk kawasan lindung, aliran sungai, atau permukiman tidak bisa sembarangan dimasukkan dalam izin lokasi. Jika prosedur dilanggar, izin bisa dinyatakan cacat, dan bila pelanggaran berat bisa berujung pidana. Robintan juga menyoroti pelaksanaan sita eksekusi yang kerap tanpa konsatering atau pencocokan di lapangan. Eksekusi tanpa konsatering berpotensi merugikan pihak lain. Ini proses panjang tapi penting agar tidak memunculkan konflik baru. Ia menegaskan, keadilan bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang cara. Hukum harus ditegakkan tanpa melahirkan masalah hukum baru. Prosedural, material, dan formal harus berjalan beriringan. Kalau diilustrasikan, inlok itu anak. Ada bapak, ada anak. IUP itu cucu. Jadi tidak mungkin cucu itu lahir kalau nggak ada bapaknya nikah, ada anak, baru ada cucu gitu. Itu tidak ada. Dulunya namanya itu izin prinsip. Siapa yang mengeluarkan? Penguasa yang memiliki otoritas tertinggi di daerah ini. Berbicara masalah perkebunan. Pahami dulu bahwa dasar hak atas tanah itu tidak lain dan tidak bukan di Indonesia itu hanya sertifikat. Inlok itu terbit sebelumnya harus ada melakukan verifikasi terhadap tanah ataupun lahan yang akan diinlokkan tadi, melibatkan semua stakeholder, Pemda, pihak-pihak terkait ya. Ini harus mengklirkan tanah itu harus sesuai dengan tata ruang, harus sesuai dengan peruntukan, semua sudah sesuai, baru nanti dimintakan permohonan ke BPN. BPN akan menerbitkan yang seperti kalau itu kebun ya HGU. Nah setelah ini verifikasi dan lain sebagainya, baru muncul inlok. Contoh ya, kalau ada 10 meter misalnya lokasi itu, izin lokasinya itu 10 meter, tidak mungkin inloknya itu diberikan 10 meter, pasti gitu. Kenapa? Dalam verifikasi itu pasti ada tanah-tanah yang istilah saya ya dalam akademisi itu di enclave. Bisa saja ada DAS, daerah aliran sungai, ada ring belt, ya kan, ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dijamah, misalnya ada hutan lindung mungkin, ada satwa di sana, mungkin ada penangkaran satwa, mungkin ada penduduk asli, ada penduduk yang sudah turun-temurunnya dari nenek moyang itu semuanya itu harus diverifikasi. Sepanjang itu bisa dipindahkan, ada namanya ganti rugi dan sebagainya. Jadi tidak mungkin kalau 10 diberikan, 10 meter diberikan, tidak mungkin inlok itu 10 meter, itu titik. Pasti ada pengurangan-pengurangan seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga ketika kita melihat itu ada katakanlah inlok yang 10 diajukan dan 10 itu jadi inlok, ini dipertanyakan ya. Kalau itu terjadi, itu yang namanya maladministrasi. Kalau itu tetap terbit inloknya itu yang disebut dengan cacat administrasi. Kalau sudah ada pemalsuan dan lain sebagainya, ya misalnya tidak diverifikasi, lantas diverifikasi tapi dinyatakan clear and clean dan sebagainya, itu semua orang-orang itu terlibat Pak. Itu ada namanya summons spanning, pemufakatan jahat kalau dalam teori hukum seperti itu. Nah setelah dapat inlok,
baru diajukan ke IUP, izin usaha perkebunan tadi. Ini panjang lagi ceritanya itu, tata ruangnya, ya kan? Nah, biasanya sebelum diberikan IUP, tata ruangnya pasti sudah peruntukan, misalnya kalau itu kebun ya untuk kebun, bukan untuk ke perkotaan seperti itu. Itu tata ruang sangat penting sekali. Nah, yang memiliki kewenangan untuk menentukan tata ruang ini pusat, pemerintah pusat. Tidak ada kewenangan dari bupati, tidak ada kewenangan dari pemerintah daerah seperti itu. Nah, kalau seandainya ini terjadi, di mana IUP itu terbit tanpa dasar yang benar, maka IUP itu cacat dan demi hukum itu harus dibatal, vernietigbar. Aturan mainnya seperti itu. Jadi kalau kita ketemu ada izin yang seperti itu, ya ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Izin itu tidak berlaku. Tidak. Satu, sudah berakhir. Dua, karena adanya putusan dari pengadilan TUN. Yang ketiga, dicabut oleh karena adanya sesuatu dan hal yang menjadi cacat. Itu kewenangan dari yang menerbitkan. Siapa yang menerbitkan IUP? Dinas terkait. Ya kan? Siapa yang menerbitkan INLOG? Kepala daerah terkait, dia bisa mencabut itu karena itu kewenangan gitu loh. Nah, namun kita mesti lihat, kita tidak boleh dengan serta-merta mengatakan bahwa ini terjadi tindak pidana atau dan sebagainya. Ini harus di audit ya. Kenapa satu eksekusi itu bisa terjadi kesalahan? Karena eksekusi dari satu putusan pengadilan yang sudah bersifat inkrah dia tadi tidak diverifikasi, tidak dikonstatring namanya itu. Konstatring itu nggak bisa 1-2 hari, lama itu karena melibatkan banyak pihak itu, clear and clean semua baru. Kenapa? Untuk menjamin ke pencapaian keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.